Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis learning, di mana kemarin kita sudah mengenal teori-teori tentang pembelajaran media, LCT, dan juga tentang media apa saja yang digunakan. Lalu apa sih analisis learning dalam pembelajaran LCT? Yaitu pembelajaran yang menggunakan angket. Lalu angket ini untuk siapa? Jadi untuk audiens. Audiens berisi demografis dan apa sih isi dari demografis? Yaitu yang pertama ada pedagogik dan andragogik. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan dua itu? Yang pertama pedagogik, yaitu itu untuk anak-anak. Jadi kayak kan kita ada SD, SMP, dan SMA. Nah, pedagogik ini kita gunakan untuk sekolah dasar dan SMP. Lalu andragogik ini untuk anak dewasa, di mana kita selaku mahasiswa yaitu menggunakan andragogik. Pengertiannya sama, cuman hanya isinya ini berbeda, ada yang untuk anak-anak dan ada yang untuk dewasa. Jadi perbedaannya ini cara memahaminya. Lalu berisi generation characteristic, dimana di sini tuh harus mengenal siswanya dari nama, alamat. Jadi kita harus mengenal siswa lebih dalam. Kita sebagai seorang guru itu harus bisa mengenal siswanya lebih dalam. Lalu berisi entry competencies, yaitu kemampuan awal. Apa sih kemampuan awal itu? Yaitu kita memahami peserta didik, mana yang memerlukan perlakuan lebih, mana juga yang biasa saja. Kan kita dalam sekolah dasar, kita sebagai guru itu pasti anak berbeda-beda. Ada yang suka memahami lebih cepat, ada yang lumayan lama. Jadi kita harus kasih kesempatan lebih pada si yang susah memahami dengan cepat gitu. Contoh dalam pembelajaran, si A sudah paham, sudah dikasih soal dia udah paham, tapi yang si B dia lama, terus nilainya juga selalu kecil. Jadi ya itu bisa dikasih pemahaman lebih dari gurunya. Yang kedua learning styles, yaitu gaya belajar. Nah, kita sebagai seorang guru, di mana kurikulum merdeka yang sekarang kita lakukan di SD, kita harus pintar dalam memberikan media yang mudah dipahami oleh peserta didik. Bisa menggunakan audio, visual, kinestetik. Apa sih visual? Visual itu seperti gambar-gambar. Ya, kita bisa buatlah PPT ataupun kita bawa media pembelajaran gambar, dimana siswa ini selain dia paham dengan materinya, dia juga tahu, oh yang ini gambar ini dan ini materinya. Jadi mereka bisa paham, tahu, dan cepat mengingatnya, lalu pasti bakal kondusif dan asik dalam pembelajaran. Tuh. Nah, selanjutnya itu Euclid Learning Participation, di mana guru memastikan peserta didik terlibat dalam pembelajaran, yaitu ada discussion, dua small group activities, dan formative assessment, di mana yang sering digunakan yaitu small group activities, di mana siswa ini berdiskusi dan berkelompok pada suatu pembelajaran. Jadi selain siswa mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru dan menyelesaikannya, siswa juga dapat speak up, memberi gagasan atau ide-ide yang tertanam dalam otaknya dan berani berbicara dengan kawannya atau siswa lainnya. Nah, disitulah ada kerjasama, ada pembicaraan yang masuk dan pastinya asik sekali dalam pembelajaran. Jadi dalam learning participation ini sangat baik untuk siswa SD, ada diskusi dan penilaiannya pun bisa pada kerja kelompoknya, itu bagaimana mereka mengerjakan materi yang diberikan oleh guru dengan maksimal dan diselesaikan dengan baik.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada materi yang saya sampaikan tidak benar ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you next time.